Trump dalam unggahan di platform Truth Social miliknya. Pada Senin 25 November, bertekad untuk mengenakan bea masuk pada semua barang yang masuk ke Amerika Serikat dari beberapa mitra dagang terbesarnya. China pada Selasa 26 November menegaskan tak seorang pun akan menang dalam perang dagang. Peringatan itu disampaikan setelah Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, ingin menaikkan tarif atas sejumlah barang dari China dan negara lainnya sebagai respon terhadap isu perdagangan obat-obatan terlarang dan imigrasi. Trump dalam unggahan di platform Truth Social miliknya pada Senin 25 November bertekad untuk mengenakan bea masuk pada semua barang yang masuk ke Amerika Serikat dari beberapa mitra dagang terbesarnya. Ia mengatakan bahwa ia juga akan mengenakan tarif 10% kepada China di atas semua tarif tambahan sebagai tanggapan atas apa yang ia katakan sebagai kegagalannya dalam mengatasi penyelundupan fentanyl. Perang dagang antara Washington dengan Beijing mencapai babak baru saat Joe Biden mengesahkan larangan investasi ke perusahaan China. Dalam pembatasan tersebut diberlakukan pada 3 sektor, meliputi semikonduktor, teknologi informasi kuantum, dan sistem kecerdasan buatan tertentu. Menurut pemerintahan AS, larangan ini dilakukan untuk mencegah China meniru teknologi AS yang dapat memodernisasi militer mereka. Tidak hanya mengeluarkan peraturan pembatasan, bahkan Biden berencana akan mengunjungi Vietnam untuk memperkecil pengaruh China di Asia. Saya akan segera berkunjung ke Vietnam. Vietnam ingin mengubah hubungan kita dan menjadi mitra. Namun, Kementerian Luar Negeri Vietnam belum memberikan tanggapan terkait rencana kunjungan Biden ke negara itu. Kedatangan Biden ini menjadi kelanjutan dari Menteri Keuangan Janet Yellen bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh di Hanoi bulan lalu. Melansir Business.com, Kedutaan Besar China di Washington DC langsung menyatakan kekecewaannya terkait sikap Gedung Putih. Kementerian Perdagangan China berharap AS dapat menghormati hukum ekonomi pasar dan prinsip persaingan yang adil. Selain itu, China juga menyebutkan AS sudah secara tidak langsung menghalangi pertukaran dan kerjasama ekonomi serta perdagangan global. Ketika ditanya apakah Beijing telah menghubungi tim Trump untuk membahas hal tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Mao Ning menjawab, "Secara prinsip kami terbuka untuk melakukan dialog dan komunikasi." Tarif menjadi bagian penting dari agenda ekonomi Trump. Saat kampanye, Partai Republik berjanji untuk mengenakan bea masuk yang besar kepada sekutu maupun musuh. Washington telah lama menuduh Beijing terlibat dalam perdagangan fentanyl yang mematikan, yang menghancurkan masyarakat di seluruh Amerika Serikat. Juru bicara Kedutaan Besar China di Washington, Liu, menepis klaim tersebut dalam pernyataannya. Ia menjabarkan serangkaian langkah yang telah diambil Beijing untuk menanggulangi perdagangan fentanyl. Siapa sangka negara yang paling tidak ingin Amerika Serikat runtuh adalah China. Kedengarannya aneh, bukan? Tapi ada alasan strategis di balik ini. China memang punya ambisi untuk mengurangi dominasi Amerika, terutama dolar sebagai mata uang dunia. Namun, jika Amerika runtuh, dampaknya bisa memicu kekacauan ekonomi dunia, termasuk ke China sendiri. Hubungan perdagangan kedua negara sangat besar, dan China juga sebagai negara pemberi utang terbesar ke Amerika. Runtuhnya Amerika akan menghantam ekonomi global, menghancurkan stabilitas, dan membuat banyak negara berebut kekuasaan baru. Belum lagi, Eropa yang saat ini dilindungi Amerika atau NATO bisa jadi sasaran raksasa Rusia.
Jika itu terjadi, dunia justru menghadapi ketidakpastian baru yang lebih berbahaya. Maka dari itu, meski menjadi pesaing utama, Cina sebenarnya masih membutuhkan stabilitas Amerika. Bagaimana menurut kalian?